Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Man tasalatil uyun bin nadar wa tazarrafat al-arduna bil matar. Wa hajja hajj wa i'tamar wa labba bil bait al-atiq wa qabbala al-hajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah, innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada sahibul bait, Bapak datang Sadedi dan para asatidz yang semuanya, para hadirin juga semuanya saja, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menghidupi majlis ilmu. Majlis ilmu ini kan nujum. Jika dilihat dari langit itu kan nujum. Sebagaimana kita melihat bulan-bulan yang ada di langitan, ya. Kita dari muka bumi ini melihat bulan-bulan, melihat berbagai macam cahaya yang ada di langit di atas kita semuanya. Ada yang gelap, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lebih terang. Begitulah juga majlis-majlis ilmu yang ada di muka bumi ini bagikan bintang-bintang yang menerangi muka bumi ini, ya. Kalau seandainya kita nggak ada majlis ilmu, semuanya gelap, semuanya manusia. Gelap dengan cahaya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang terang, ada yang sedang. Ya. Apapun itu kita ikut sedikit menyalakan cahaya nur Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi bagian yang sama sekali tidak ada andilnya. Apapun itu, ya, apapun itu. Kita punya ilmu, kita siarkan dengan ilmu kita. Kita punya tenaga dengan tenaga kita. Kita punya pikiran dengan pikiran kita. Semuanya saling. Kita punya harta dengan harta kita. Dalam rangka semuanya untuk menghidupi cahaya Nabi Agung Muhammad SAW. Sebab siapa lagi kalau kita meninggal, kalau bukan beliau yang memberikan syafaat kepada kita semuanya. Apa yang diharapkan? Hanya amalan saja. Yatsba'ul mayyit thalatha. Yang mengikuti mayit ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta dan amalnya. Yang 2 balik, yang 1 yang akan kekal menemani kita. Yarji itsnan, ahlu wa maluhu wa yabqa wahid. Apa? Sisa tinggal 1. Apa? Amal. Amal itulah yang akan menyelamatkan kita. Kita amal dengan benar. Hadir majlis ilmu, hadir sholat jamaah. Jangan sampai banyak sekali zaman sekarang. Oh, tinggal 1 rakaat. Aduh, tinggal 1 rakaat. Dapat capek aja. Nah, ada sebagian orang ya. Dapat capek aja. Enggak dapat capek. Dengan kita melangkahkan kaki kita ke majlis saja, walaupun hanya cuma 1 rakaat, tetap enggak dapat capek. Semuanya akan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satu akan mengangkat derajat kita. Yang satu lagi akan menghapus dosa kita. Luar biasa, ya. Jadi seperti itu. Tapi kendati demikian juga kita harus seimbang, ya. Jangan kita punya hak masing-masing. Mata kita diistirahatkan, ada haknya. Badan kita ada haknya. Perlu tidur. Jangan sampai kita ibadah suntuk terus sampai nggak istirahat, itu juga tidak benar, ya. Kemudian di sini kita akan bahas pada malam hari ini berkaitan, kemarin sudah kita bahas banyak, ya, berkaitan dengan bagaimana kita kepada orang tua kita, akhlak kepada emak kita, ya, bahwa emak kita adalah orang yang luar biasa, ya. Orang tua kita, ayah juga luar biasa banding tulang kita. Nah, sekarang bagaimana kita berakhlak dengan saudara-saudara kita? Ya, di sini dijelaskan. Ya, jadi kita semuanya hablum minallah dan hablum minan nas. Kita
baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan manusia tidak baik, sama saja kosong. Kita sama Allah Subhanahu wa taala sujud terus setiap malam sampai mungkin kepalanya pecah. Bahasanya, istilahnya ya. Namun ketika kita bergaul dengan saudara kita, bergaul dengan sesama manusia, hubungan yang horizontal, itu tidak baik, maka itu akan sia-sia semuanya. Jadi semuanya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah dan hablum minannas juga kita harus atur yang baik. Di antara hablum minannas adalah bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita. Terkadang namanya orang, entah sama teman, entah sama saudara, itu bergaul, kemudian dia bermain, banyak main, akhirnya melampaui batas. Nah, di sini kitab ini bagaimana menjelaskan apakah rambu-rambunya, apakah batas-batasnya, bagaimana batas-batas yang harus kita jelaskan, yang harus kita ketahui. Sehingga kadang ada orang bercanda melebihi batas, ujungnya sakit hati, ujungnya jadi musuh, ujungnya tidak akur, ya, baik enggak selek iya, kan gitu. Dapat silaturahim enggak, tapi jadi penyakit, iya. Jadi mana di sini dalam kitab ini luar biasa, kitab yang kecil, tapi di sini kalau kita bisa mengambil hikmah yang besar, kita di sana akan diberikan sesuatu yang luar biasa, ya, dalam rangka mengatur hati kita dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-17. Adabul walad ma'a ikhwati. Adab seorang anak bersama saudara-saudaranya. Ya. Ikhwatuka wa akhwatuka aqrabun nas ilaik. Saudara-saudara kita semuanya, saudara-saudara engkau di sini dalam kitab, adalah orang yang paling dekat kepadamu. Setelah siapa? Setelah ayah dan ibu kita. Ya. Kita minta tolong ke siapa lagi? Setelah ayah dan orang tua siapa? Kepada saudara kita. Mau sejelek apapun itulah saudara kita. Jangan sampai kita hina. Jangan sampai kita perlakuan yang tidak baik. Ya. Sebab kalau orang tua sudah meninggal, kita mau hidup sama siapa? Saudara tentunya. Ya. Kadang, Masya Allah, orang lain jadi saudara, malah yang saudara jadi orang lain. Harusnya kita dekatkan dengan baik. Ya, orang lain kita dekatkan menjadi saudara. Namun yang sudah jadi saudara, kita eratkan kembali dengan cara bikin maulid lah, dengan cara kita pertemuan lah. Ya, luangkan waktu. Kalau hati kita tidak diisi dengan kebaikan, sebab di dunia ini hanya ada dua. Kalau nggak baik, jelek, itu aja. Nggak ada yang lain. Kalau nggak baik, jelek. Kalau kita nggak diisi dengan kebaikan, maka yang ada adalah kejelekan. Kita harus isi dengan Tuhan di dalam hati kita. Kalau Tuhan tidak ada dalam hati kita, maka yang ada apa? Hantu dibalik jadinya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita kuatkan hati kita, bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita berhubungan dengan Allah, kita juga baik dengan saudara kita. Karena saudara itulah yang akan membantu kita. Kita kesusahan bagaimanapun juga kita nggak mungkin akan kepada orang yang jauh terlebih dahulu. Ya, nanti bagaimana juga ada dengan tetangga kita, bagaimana ada semuanya di sini diatur. وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَفْرَحَ مِنْكَ أَبُوكَ وَأُمُّكَ فَتَأَدَّبْ مَعَهُمْ بِأَنْ يَحْتَرِمَ أَخَاكَ الْكَبِيرَ وَأُخْتَكَ الْكَبِيرَةَ وتحبها محبة صادقة وتتبع نصيحهما وأن ترحم أخاك الصغير وأختك الصغيرة وتحبها أيضا محبة صحيحة وأن لا يؤذيهما بالضرب أو الشتم ولا تتقاطع معهما أو تغير لعبتهما لأن ذلك يغضب والديك. Jadi di sini ayyafrah minka abuka wa ummuka, kalau pengen bapak emak kita senang kepada kita, maka di antara cara untuk menyenangkan hati orang tua adalah kita berbuat baik kepada saudara kita.
Saudara kita juga siapa? Anak daripada orang tua kita. Ya harus kita baiki. Kalau kita jahati sama saja kita nyakiti siapa? Nyakiti orang tua. Kita memperlakukan baik dengan saudara-saudara kita sama saja kita memperlakukan baik dengan orang tua. Kita jahati saudara kita, maka sama saja kita menjahati orang tua kita. Kita menghina ciptaan Allah, sama saja kita menghina Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan, jangan sampai terucap. Sebab ada orang yang kalau nggak mengucapkan sesuatu yang jelek nggak enak rasanya, ada yang seperti itu, ya. Karena sudah terbiasa yang keluar dari mulutnya, ya kalimat-kalimat yang aneh, ya, ataupun mungkin kaki empat dan sebagainya. Kalau nggak terucap nggak enak, ada yang seperti itu. Karena apa? Terbiasa. Kebiasaan itu harus dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Nggak mungkin dengan instan, nggak mungkin dengan terbiasa, ataupun nggak mungkin dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Namun harus dengan hadir di majlis ilmu, hadir majlis yang bisa membimbing bagaimana caranya berbuat bagi antaranya luar biasa kita sedang kita baca, ya. Wa tuhibbuhuma mahabbatan shadiqah. Dan juga kita menghormati kakak ataupun abang yang lebih tua daripada kita, ya, dengan benar-benar mencintainya. Kita mencintai saudara kita yang besar, kita hormati, ya, mengikuti nasihat-nasihatnya, ya. Ini sudah jadi adik, abang nasihati nggak mau dengar juga, ya, malah selek juga, ya. Dan kita juga sebagai abang umpamanya juga introspeksi juga, ya. Jangan sampai ucapan kita tidak sesuai dengan perilakunya umpamanya. Ya, jadi akan bagaimana juga ujungnya nanti adiknya nggak nurut juga. Jangan disalahkan. Oh, kamu adik nggak mau nurut. Nah, kita juga introspeksi. Apakah sudah betul kita? Dan juga sebagai adik juga sama-sama introspeksi. Jangan saling menyalahkan. Nah, jangan saling menyalahkan. Kalau orang saling menyalahkan itu nggak akan benar. Maknanya rebutan betul, ya. Rebutan betul itu nggak akan selesai. Kalau rebutan salah cepat selesai. Rebutan salah cepat selesai. Baru masalah apa kita cekcok segala macam. Ya udah saya yang salah. Nah itu sudah cepat selesai. Tapi kalau rebutan benar, ya, biasanya ya udah ego masing-masing. Sampai nggak ujungnya jadi musuh. Gak mau ketemu aja tatap mukanya dihilangkan, dia dipalingkan. Nauzubillah, nauzubillah. Jangan sampai kita seorang muslim yang baik, jangan sampai berbuat demikian. Kemudian wa antarham akhaka as-saghir, dengan kakak abang kita juga harus baik, dengan kakak dengan abang kita harus baik, kemudian dengan adik juga kita harus baik, ya. Akhaka as-saghir wa ukhtuka as-saghirah. Wa tuhibbu ma aidan mahabbatan sahihah, juga harus mencintai dengan yang benar, ya. Yang betul kita mencintainya, kita menyayangi adik-adik kita dengan baik. Jangan mentang-mentang adik kemudian disuruh-suruh segala macam, dicaci, kamu segala macam, ataupun di sini ada ad-darab, dipukul, ataupun asyatam, mencaci, dasar kamu itu bocah segala macam, ya. Jadi keluarkan kata-kata yang baik. Jangan sampai kita memperlakukan adik kita dengan tidak cinta, dengan tidak sayang. Apalagi namanya manusia juga punya rasa, ya. Bagaimana kita memperlakukan, ya itulah, ya, kita. Kadang ada orang, ya, ada orang yang dia tidak pandai merasa. Jangan merasa pandai, tapi pandailah merasa, ya. Autoghayyir lu'batahuma, ataupun di sini merubah permainan-permainannya, ya. Lianna dzalika yughdibu walidayk, karena hal itu akan membuat orang tua marah. Jadi ngotak-ngatik umpamanya dia punya permainan atau sudah dikasih masing-masing. Umpamanya saudara kembar atau bersama, ini udah dikasih, itu udah dikasih. Ngaco punya dia. Ya, ini dalam hal permainan. Tapi sebetulnya kalau kita kiaskan, ini bukan hanya anak kecil saja tetap permainan. Kalau kita mungkin bisa tarik pada hal yang lebih besar lagi, ya. Kalau kita sudah besar umpamanya, ya mungkin dikasih bagian satu sama lain, tapi kemudian satu sama lain saling cekcok, saling ini segala macam, tidak merasa, malah mungkin auzubillah, jadi dia malah ada terkadang menyalahkan orang tua ataupun yang lainnya. Orang tua pasti adil, orang tua pasti tahu apa yang
menjadi kekurangan kita. Ya, jadi seperti itu, jangan sampai kita nauzubillah suudzon kepada orang tua kita, suudzon kepada saudara kita, itu tidak baik ya. Jadi itu juga akan membuat orang tua marah. Ya. Karena apa? Karena kita sudah diatur tapi nggak mau diatur ujungnya. Kan seperti itu. Kamu sudah dikasih ini, Nak. Kamu sudah dikasih ini. Ternyata kita malah bentrok mamanya. Oh, enggak itu caranya. Ini semua ujungnya apa? Kita juga membuat orang tua marah ya. Itu diantaranya kita berbuat kepada saudara kita.